Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial ArcMap. Ini untuk mata kuliah praktikum SIG. Ini saya menggantikan Wahyu untuk tutorial kali ini. Kita memasuki acara 11, yaitu tentang analisis 3D. Analisis 3D itu apa? Bisa dibaca sendiri di sini. Saya tidak perlu menjelaskan. Oke. Sebelum praktikum, ini kita aktifkan dulu ekstensinya. Ini yaitu yang kita gunakan adalah 3D analysis. Maksud saya 3D analysis. Kita centang untuk mengaktifkannya. Oke, jika sudah, kita menambahkan data berupa ini DEM Kulon Progo atau digital elevation model. Petanya seperti ini peta DEM ya. Oke, langkah pertama untuk mengklasifikasikan menjadi kemiringan lereng, kita masuk ke ArcToolbox 3D Analysis Tool, terus Raster Surface. Nah, kita gunakan ini tool slope. Input rasternya berupa DEM Kulon Progo tadi. Ini output rasternya bisa diganti ke dokumen kalian masing-masing atau default dari ArcGIS-nya, yaitu default geodatabase-nya. Nah, ini output measurement-nya diganti persen rise atau persen kemiringan lerengnya tadi. Terus kita klik OK. Nah, ini kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan masih kelasnya masih banyak sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelas ya. Ini kita reclass menjadi 5 kelas kemiringan lereng. Nah, ini part yang kita gunakan adalah tool reclassify. Bisa ditemukan di raster reclass, masih sama ya, masih menggunakan 3D analysis tool. Ini kita masuk ke raster reclass, terus kita klik tool reclassify. Nah, input rasternya berupa tadi slope DEM ini ya, DEM-nya ini. Class field-nya masih value yang diubah. Nah, ini yang diubah ini berupa reklasifikasinya nih. Nah, ini kita reklasifikasikan kemiringan lerengnya dari sesuai itu ya, sesuai dengan modul. Nah, ini kelas kemiringan lerengnya kita buat jadi 5 kelas, 0,8, 0 sampai 8%, 8 hingga 15%, dan seterusnya. Kita ganti di sini. Ini untuk kelas yang pertama ini 0 sampai 8%, terus yang kedua 8 hingga 15%, yang ketiga 15 hingga 25%, yang keempat 25 hingga 45%, terus yang terakhir 45 ke atas. Nah, untuk itu kita hapus data sebelumnya kecuali data yang terakhir ini. Kita delete entries. Nah, jika sudah ini kita ganti value-nya menjadi 45. Kita ganti ini value menjadi 5. Oke, jika sudah kita klik classify. Nah, ini metodenya kita ganti ke manual. Nah, ini break value-nya 8, 15, 25. Ini break antara nilai akhir dari kemiringan lerengnya. Kita klik OK. Jika sudah kita klasifikasikan, terus kita klik OK. Ini output rasternya bisa kalian pindah juga ke lembar folder masing-masing ya. Kita klik OK. Nah, ini sebentar, saya ganti warnanya dulu.
Nah, ini bedanya apa dari yang sebelumnya nih? Bedanya ini lebih sederhana ya kemiringan lerengnya. Ya, lihat ini sebelumnya dan ini yang baru. Ini cuma ada 5 kelas kemiringan lereng. Ya, ini ada 9 kelas kemiringan lereng. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ganti simbolnya. Kita ganti kemiringan. Ini ganti 0,8%. 8 hingga 15%. Dan ini yang terakhir lebih besar dari 45%. Nah, oke. Ini buat apa? Buat itu ya. Jadi jika dibuat peta buat memudahkan kita membuat legendanya. Oke. Nah, ini sudah ganti. Kita remove saja. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Tapi untuk lebih lanjutnya, sebagai hasil praktikumnya kita buat petanya. Peta sama seperti hasil-hasil sebelumnya, hasil dari interpolasi atau yang lain. Kita buat peta. Saya ada contohnya peta seperti ini. Nah, sama ya. Jadi petanya seperti itu. Ada peta bagian inti petanya, ini petanya. Terus ada informasi tepi peta berupa judul, terus arah mata angin, skala, inset, legenda, terus ini instansi pembuatnya. Oke, sudah seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanya ke ini ya, asisten kelompok masing-masing. Semoga bermanfaat tutorial saya kali ini. Oke, saya akhiri. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.